Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Baiklah, kita lanjut ya ke materi berikutnya, yaitu tentang PPh pasal 21 atau 26. Nah, PPh pasal 21 ini teman-teman, sebelumnya teman-teman juga pasti sudah mencari dan menggali informasinya juga bahwa PPh pajak penghasilan pasal 21 atau dikenal dengan PPh pasal 21 itu pajak yang definisinya dilewatkan terhadap wajib pajak orang pribadi yang dalam negeri. Atas apa? Atas penghasilan yang didapatkan melalui pekerjaan, jasa, ataupun kegiatannya. Nah, contohnya di sini ada upah ya, gaji, kemudian honorarium, tunjangan, nah pembayaran lain, misalnya ada pembayaran dari kegiatan-kegiatan, nah itu juga akan dikenakan beberapa kepada PPh pasal 21. Nah, kemudian kenapa digandingkan juga dengan PPh pasal 26? Karena untuk wajib pajak luar negeri atas kegiatan-kegiatan yang tadi disebutkan di PPh pasal 21 ini, nanti kita akan lihat detailnya. Nah, itu akan dikenakan pasal 26. Oke. Nah, jadi tentunya PPh pasal 21 ini ya atau 26 ini yang wajib untuk melakukan pemotongannya itu adalah si pemberi kerja. Pemberi kerja. Jadi ini kategorinya lebih kepada withholding system atau pihak ketiga begitu ya teman-teman ya untuk kali ini. Nah, kan kalau kayak kita punya gaji kan kita nggak ngitung sendiri itu gitu. Dia udah ada potongannya sendiri, dia sudah dihitung. Jadi pemotongnya siapa aja nih? Pemotong dari pajak penghasilan ini ya. Pemotong. Kita akan lihat ini dulu kepada penghasilan 21 ya. Oke. Um, Jadi pemotongnya ya berarti orang pribadi ya kan, orang pribadi gitu kalau misalnya dia kemudian ada badan misalnya ada sebuah badan ya kayak BUT ya. Itu termasuk dalamnya BUT. Oke, kemudian nah, ini yang dia melakukan kewajiban untuk memotong pajak atas penghasilan yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan gitu ya. Nah, kira-kira pemotongnya kita bisa rincikan. Pertama yaitu pemberi kerja sendiri ya kan, pemberi kerja siapa aja ya, pribadi, badan, cabang unit gitu ya. Oke, nah kemudian berikutnya siapa lagi? Berikutnya kalau misalnya kayak cabang atau perwakilan gitu teman-teman, itu kan yang terkait dengan pembayaran gaji gitu ya. Pemberi kerjanya bisa jadi sini orang pribadi gitu ya atau badan. Nah, kemudian berikutnya yaitu adalah kedua itu bendahara atau pemegang kas pemerintah, ya kan? Nah, nah jadi berarti dalam hal ini ya pemegang kas pemerintah pusat, ya, kemudian pemerintah daerah. Nah, itu juga salah satu pemotong pajak penghasilan 21 gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya jadi ini bendahara pemegang kas pemerintahnya itu baik pusat ya teman-teman ya, pusat juga, daerah juga gitu kan. Kemudian dalam hal ini juga bahkan lembaga-lembaga pemerintahan gitu ya, lembaga pemerintahan. Nah, misalnya kedutaan besar juga, kedutaan besar yang di luar negeri itu kan dia bayar gaji, upah gitu, honor juga kan. Oke, itu juga termasuk di sini lembaga-lembaganya. Nah, kemudian berikutnya adalah ada badan yang penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja. Nah, itu juga. Oke. Nah, oke, dan berikutnya yaitu tadi badan penyelenggara ya jaminan sosial tenaga kerja. Nah, ini adalah pemotong pajak penghasilan PPh pasal 21. Nah, ini tuh dalam hal ini juga ada misalnya badan-badan lain yang dia bayar uang pensiun ya kan kayak tunjangan hari tua atau bisa jaminan hari tua ini juga termasuk ke sini. Nah, kemudian berikutnya juga di sini ada pihak-pihak seperti orang pribadi yang
Oke, nah, orang pribadi yang melakukan kegiatan, eee, dia punya kegiatan gitu kan ya, eee, kok kemudian ada, suatu badan yang membayarnya misalnya, jadi di sini pemotong pajaknya orang pribadi yang melakukan kegiatan nih, misalnya kayak apa ya, teman-teman misalnya ikut suatu kegiatan, kemudian di situ kan ada orang yang membayarkan honornya, ada orang yang membayarkan apa, komisi atau fee-nya. Nah, itu adalah orang yang memotong pajaknya gitu kan ya. Nah nah, jadi misalnya teman-teman di-hire nih, oleh suatu, apa, lembaga untuk apa apa ya, kayak jadi kayak saya mungkin kalau pengalaman saya misalnya, sebagai moderator misalnya gitu kan dari OJK misalnya. Nah, itu mereka yang, tuh. Oke, jadi boleh suatu kegiatan usaha atau pekerjaan bebas gitu kan ya. Nah, dia biasanya itu memotong atas apa ya, berarti di sini ada misalnya honorarium, ya, kemudian bisa jadi, komisi gitu. Nah, sehubungan dengan kegiatan yang kita lakukan ya. Nah, termasuk kegiatan misalnya kayak ada butuh-butuh tenaga ahli, ini juga mungkin masuknya ke sini juga nih. Oke, nah kemudian ada lagi misalnya, di sini bisa jadi juga, honorarium atau komisi, ya kan, yang dilakukan oleh orang pribadi yang statusnya objek pajak luar negeri gitu, ya. Nah, kemudian juga ada, honorarium untuk oke, sorry, pelatihan ya, kan itu kan juga kan kita ketika ada pelatihan itu juga dapat honor. Nah, ini juga akan dikenakan PPh pasal 21 ya. Jadi ini ya maksudnya di sini adalah kalau di sini kan fokusnya kepada pemotong pajaknya siapa nih? Orang pribadi yang melakukan kegiatan sebagai berikut gitu. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Tuh. Kemudian nah, berikutnya selain orang pribadi yang tadi ya, itu berikutnya yang menjadi pemotongnya, ini saya pindahin dulu judulnya deh ya. Itu adalah penyelenggara kegiatannya sendiri juga. Ya, kayak misalnya sebuah badan pemerintah ya kayak tadi sorry kalau yang tadi saya contohin kayak OJK berarti dia lebih kepada pemerintahan ya kayak ya kayak ada kegiatan di kementerian kayak kemarin tuh saya juga pernah ada kayak kementerian Ristek, Diktiristek misalnya gitu. Nah itu penyelenggara kegiatannya siapa gitu kan. Kemudian sebuah organisasi misalnya international atau nasional gitu ya. Kemudian mungkin ada tadi udah saya sebutin juga ya beberapa yang berkaitan dengan kegiatannya, misalnya kayak dia harus bayar hadiah misalnya gitu ya. Kemudian mungkin ada penghargaan mungkin misalnya, makanya kan itu juga dihitung untuk pajaknya ya. Kayak misalnya dapat hadiah, teman-teman pasti itu belum dipotong pajak gitu informasinya. Nah, kemudian siapa yang sebenarnya itu nggak termasuk ke dalam sebagai pemberi kerja yang punya kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak. Kalau tadi kan ini kan disebutin tuh kira-kira pemotong pajaknya siapa aja. Nah, yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja jadi ini pemberi kerja yang punya kewajiban ya, punya kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak. Nah, itu bisa aja salah satunya itu kayak kantor perwakilan negara asing. Ya. Kemudian juga ada organisasi internasional, ya. Ya, kemudian juga jadi ada organisasi internasional. Jadi ada misalnya contohnya sini ya. Dia pemberi kerja orang pribadi nih statusnya yang tidak melakukan kegiatan atau pekerjaan bebas yang
semata-mata itu cuma untuk memperkerjakan orang pribadi itu, bukan dalam satu kegiatannya dia gitu. Jadi dia mungkin itu nggak jadi utamanya gitu pekerjaannya, gitu ya. Jadi yang hmm, oke, untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Kemudian itu ya, jadi itu kira-kira yang kita sampaikan di sini teman-teman. Nah kemudian berikutnya kalau yang untuk hak atau eh, kewajiban dari pemotong pajak ya sudah sebelumnya kita sebut-sebut juga ya teman-teman ya. Jadi saya akan skip aja untuk bagian yang itu. Oke. Nah, kita nanti akan langsung saja kepada coba saya lihat dulu. Jadi, oh ya, di sini ada beberapa tipe yang menjadi wajib pajak dari PPh pasal 21 ini, kan. Bentar, saya lihat dulu wajib pajak atau langsung kita masuk ke penghasilannya ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke penerima penghasilan. Penerima penghasilan di sini berarti maksudnya dia adalah wajib pajak PPh pasal 21 ya teman-teman ya. Jadi nanti penghasilannya dipotong PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 ya. Jadi orang pribadi yang satu subjek pajaknya dalam negeri ya, kemudian juga untuk yang 26 itu luar negeri. Nah, siapa aja nih termasuk penerima penghasilan ini? Yang pertama itu adalah pegawai ya kan. Nah, pegawai ya definisinya berarti orang-orang yang bekerja ya pada pemberi kerja, kemudian dia punya kesepakatan kerja di situ, baik tertulis, baik tidak tertulis, gitu kan. Nah, tapi untuk pegawai ini sendiri teman-teman itu juga bisa terbagi dalam kategori pegawai tetap ya kan, atau pegawai tetap ya. Pegawai tetap berarti gimana? Berarti pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilannya itu secara teratur gitu kan. Jadi teman-teman silahkan bikin di catatannya ya, karena saya nggak ada lama nanti kalau misalnya saya harus ketik juga yang kayak gitu. Jadi pegawai tetap berarti adalah pegawai yang menerima dan memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu yang secara teratur diterima, ya. Kemudian di sini mungkin juga ada anggota dewan pengawas gitu kan, pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak dalam satu jangka tertentu gitu. Nah, kemudian ya misalnya dia punya kontrak 3 bulan atau setahun gitu kan, berarti kan mereka dikategorikan juga sebagai yang teratur menerima penghasilan gitu ya. Nah, kemudian pegawai tetap kategorinya adalah pegawai kayak tenaga kerja lepas, dia menerima penghasilannya itu kalau misalnya bekerja gitu dalam jumlah hari kerjanya berapa. Ya, jadi jadi ini kategorinya termasuk pada seperti apa dia menerima penghasilannya begitu ya kategorinya, karena kayak pegawai tetap itu kalau dia teratur menerima, termasuk itu yang kontrak yang setahun, 2 tahun gitu. Tapi kan dia regularly nerima gaji. Tapi kalau pegawai tidak tetap, berarti di sini ya misalnya sehari aja nih gitu kan. Ya udah kamu sehari kerjanya berapa bayar gitu ya. Jadi berdasarkan jumlah harinya aja. Nah, kemudian jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, kemudian juga berdasarkan sejauh mana nih dia mau menyelesaikan pekerjaannya kayak misalnya ya tenaga kerja lepas gitu ya. Jadi di sini tenaga kerja lepas ya teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah siapa lagi nih yang termasuk kategori penerima penghasilan ini adalah penerima uang pesangon atau pensiun gitu ya. Atau misalnya uang manfaat pensiun, kemudian tunjangan hari tua ya kan. Nah, termasuk di sini juga ahli waris ya. Kemudian penerima penghasilan siapa lagi? Itu adalah bukan pegawai, jadi dia bukan pegawai ini maksudnya dia orang pribadi selain di pegawai tetap atau pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang tadinya memperoleh penghasilan kan dalam bentuk
imbalan ya kan. Nah, yang bukan pegawai di sini itu adalah contohnya, nih ada kayak ada misalnya tenaga ahli gitu ya, tenaga ahli kayak akuntan kan, kita pengacara gitu. Jadi dia melakukan pekerjaan bebas, ya kan? Dia kan nggak terikat gitu ya. Nah, jadi ini ada pengacara di sini, ada akuntan gitu kan ya. Notaris sama jadi akuntansi sih. Nah, gitu ya. Kemudian apalagi nih yang bukan pegawai kategorinya? Berarti ada kayak membawa acara ya kan. Nah, ini kan kategorinya kan kita kayak bukan pegawai gitu ya, tapi kayak di-hire di waktu tertentu. Kemudian ada lagi siapa lagi nih, sutradara misalnya gitu ya. Apa kayak misalnya film gitu, bikin film, ada modelnya, kemudian ada bintang filmnya juga gitu. Nah, kayak di sini ada pelukis, seniman gitu. Nah, gini. Kemudian lain banyak ya. Banyak di sini kalau untuk yang tipe yang bukan pegawai ini teman-teman, itu ada banyak ya kategorinya, ada pengawas proyek, kemudian ada petugas yang apa yang dia mungkin dinas untuk di luar dari asuransi, di luar asuransi, kemudian maksudnya dinas luar asuransi ya, berarti di luar dia kesehariannya, kemudian dia juga mungkin penerjemah, peneliti. Nah, ini masuknya ke sini semua. Oke. Nah, kemudian selain itu di sini juga penerima penghasilan ini ya adalah anggota Dewan Komisaris ya, atau Dewan Pengawas gitu ya yang tidak menangkap sebagai anggota tidak merangkap sebagai anggota tetap. Kemudian di sini juga mantan pegawai ya, mantan pegawai walaupun udah pensiun kan masih ada ya untuk yang mantan pegawai misalnya gitu. Kemudian juga kemudian ini yang juga penting adalah peserta kegiatan yang atau memperoleh penghasilan. Oke. Hubungan dengan dia ikut ya, keikutsertaannya dalam satu kegiatan. Nah, ini tuh contohnya adalah misalnya kayak tadi tuh ya peserta pendidikan, pelatihan gitu ya misalnya. Kemudian ada peserta rapat gitu. Apalagi nih misalnya ada perlombaan ya, perlombaan gitu. Ini adalah penerima penghasilan wajib pajak ya pasal 21. Oke. Nah, kemudian yang untuk yang tidak termasuk, mungkin nggak terlalu ini ya, untuk tidak termasuk itu kayak pejabat perwakilan diplomatik gitu-gitu teman-teman. Nah, sekarang kita akan lihat kepada penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 apa aja. Jadi pertama itu penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pegawai tetap gitu ya. Tadi kan udah relate ya, penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pegawai tetap. Nah, jadi baik kalau pegawai tetap baik dia punya penghasilan teratur nggak teratur itu tetap dipotong ya. Kayak misalnya jadi walaupun mungkin dia pegawai tetap terus dia punya penghasilan yang teratur dia terima, mungkin nanti ada lagi nih penghasilan yang tidak teratur itu tetap dikenakan ya. Kemudian ada lagi penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang-orang yang menerima pensiun. Ya kan? Nah, misalnya ya berupa uang pensiun gitu kan. Makanya tadi ada mantan pegawai juga kan di dalam listnya. Kemudian di sini adalah penghasilan tenaga kerja lepas ya kan tadi kan. Kemudian kemudian di sini ada tadi kan contohnya kita udah bahas juga imbalan ya kepada bukan pegawai ya. Contohnya dalam hal ini apa nih kalau imbalan dalam kepada bukan pegawai ini ya kayak misalnya honorarium gitu kayak ada fee misalnya, kemudian komisi misalnya gitu ya. Ada sebuah kegiatan nih yang dilakukan nih kayak
cerita saya kemarin itu ketika saya diundang sama OJK misalnya untuk jadi moderator atau mungkin misalnya ada juga jadi narasumber, nah itu kan adalah ada fee atau komisinya yang mereka keluarkan terkait dengan kegiatan yang mereka rencanakan gitu ya. Kemudian imbalan kepada peserta kegiatan juga ya. Jadi kalau kegiatan kayak misalnya pelatihan itu kan kadang-kadang ada uang sakunya gitu ya. Kemudian mungkin di situ ada door prize sehingga ada yang dapat hadiah, kemudian ada dapat penghargaan untuk misalnya yang best peserta terbaik misalnya gitu. Nah, itu kan akan ada tuh hal-hal yang kayak gitu tuh muncul. Nah, kemudian penghasilan berupa pesangon ya. Jadi berupa uang manfaat pensiun ya di sini. Kemudian tunjangan hari tua gitu juga. Nah, kemudian yang tadi ya penghasilan berupa honor ya teman-teman ya. Honorarium. Kemudian berupa misalnya dalam hal ini juga ada penghasilan berupa jasa produksi ya kan, kayak produksi gitu kan, misalnya ada bonus atau gratifikasi. Nah, terus ada apa lagi nih teman-teman? Misalnya ada penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun nih, yang dia statusnya masih pegawai gitu kan. Nah, jadi ini ya semua penghasilan yang disampaikan ini teman-teman itu dalam bentuk natura. Jadi natura ini maksudnya dalam bentuk suatu kenikmatan atau mungkin suatu kelebihan atau apa yang manfaat gitu yang diterima ya oleh wajib pajak itu sendiri gitu kan. Nah, sehingga mereka diberikan wajibkan untuk dipotong PPh pasal 21. Oke. Nah, jadi tapi kalau misalnya ini diterima yang kegiatan ini teman-teman, kalau misalnya diterima oleh subjek pajak luar negeri, maka itu dipotong dengan PPh pasal 26. Nah, itu makanya PPh pasal 21 strip 26. Nah, itu selalu digandengkan begitu ya untuk yang ini. Oke, berikutnya penghasilan yang tidak dipotong ya. Oh, jadi ini berarti maksudnya apa? Kalau tidak dipotong berarti dia bukan objek pajak ya. Salah. Seperti yang pajak. Oke. Nah, berarti yang tidak termasuk penghasilan yang dipotong atau bukan objek pajak, ya pertama yaitu adanya misalnya santunan asuransi gitu ya. Misalnya pembayaran atau pemanfaatan untuk santunan asuransi dari perusahaan asuransi berkaitan dengan misalnya ada asuransi kesehatan ya kan. Kemudian mungkin asuransi kecelakaan, nah itu juga tidak dikenakan. Kemudian, dalam hal ini juga ada penerimaan ya teman-teman yang dalam bentuk natura gitu. Natura tuh maksudnya kayak misalnya hadiah gitu ya, maksudnya kayak yang berupa hadiah gitu kan, nggak perlu ya, jadi diberikan memang bukan dalam bentuk uang tunai begitu ya. Nah, kan mungkin saya mau ngasih hadiah payung itu kan dipotong pajaknya itu nggak sampai segitu ya kan, kalau hadiah ya udah langsung aja dikasih gitu. Nah, kemudian ada lagi iuran pensiun ya. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan gitu. Jadi ini juga tidak. Kemudian zakat ya, zakat yang diterima oleh orang pribadi gitu kan atau badan lembaga amil zakat, nah itu juga tidak dikenakan atau tidak objek pajak pasal 21. Kemudian berikutnya adalah beasiswa yang diperoleh ya.
Juga enggak. Ya kan? Dari wajib pajak pemberi beasiswa, jadi ini enggak juga dikenakan sebagai objek pajak. Jadi dalam hal ini berarti kan ada komponen tuh kalau dalam beasiswa tuh ada tuition fee-nya, ada biaya ujiannya, penelitiannya segala macam. Nah, itu tidak termasuk. Jadi itu adalah komponen-komponen beasiswa kan banyak ya yang tidak jadi objek pajak PPh pasal 21. Oke. Nah, dalam hal ini teman-teman, untuk kita bisa menghitung ya besarnya penghasilan itu kan kalau misalnya dia dalam bentuk rupiah berarti dia sesuai nih yang diterima dan yang diperolehnya. Kalau dalam uang asing berarti itu nanti akan disesuaikan dengan kurs Menteri Keuangan. Tapi kalau misalnya besarnya penghasilan itu berupa natura atau kenikmatan ya itu nanti akan disesuaikan dengan misalnya dengan ya dengan harga pasar misalnya gitu ya. Nah, oke jadi untuk PPh pasal 21 ini teman-teman itu ada kategorinya tadi ya ringkasannya ya, misalnya ada pegawai, pegawai tetap, tidak tetap, kemudian pensiunan juga ada yang berkala, bukan pegawai juga ada bagiannya lagi gitu ya nanti. Nah, mungkin untuk setiap masa pajak atau misalnya kecuali masa pajak terakhirnya itu perkiraan penghasilan netonya akan diterima selama setahun. Jadi penghasilan yang teratur itu sebulan dikali 12 gitu kan ya. Nah, untuk masa pajak terakhirnya berarti antara PPh yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajaknya dengan PPh yang telah dipotong dengan masa sebelumnya gitu. Nah, perhitungannya teman-teman kita akan lihat ya, saya rasa ini kayak oke. Nah, kita masuk ke menghitungnya ya. Ini saya yakin teman-teman yang akan yang presentasi ini tadi sudah menyampaikan juga ya bahwa di sini ketika untuk menghitung PPh pasal 21 udah ada rumusnya itu adalah tarifnya kita kali dengan dasar pengenaan pajaknya. Oke. Ya, nah. Ini sudah ada juga ya, tapi akan saya ulang lagi. Jadi untuk tarifnya itu berarti untuk misalnya kita bikin di sini. Nah, ya. Nih. Jadi misalnya ada ya. Oke. Terus ini pindah nih. Dong muncul. Here. Oke, ya. Nah, berarti kan dia itu ada lapisan penghasilan pajaknya gitu kan ya. Nah, kemudian di sini misalnya tarifnya berapa. Jadi kalau misalnya penghasilan kena pajaknya itu dia 0 sampai 50 juta gitu kan. Nah, maka dia tarifnya adalah 5%. Oke, kemudian lapisan berikutnya kalau dia lebih besar dari 50 juta gitu kan ya. Sampai dengan 250 maka dia dikenakan di sini adalah 15% tuh ya. Insert. Ya. Oke, kemudian satu lagi ya. Nah, kemudian di atas ya, di atas 250 juta sampai dengan 200 juta itu adalah 25%. Nah, terakhir itu adalah lapisannya yang dia besar dari 200 juta. Maka tarif pajaknya itu adalah 30%. Oke. Nah, ini adalah tarif-tarif
yang berdasarkan pasal 17 ayat 1 ya teman-teman ya. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang ketentuannya ini sebagai berikut. Nah, ini yang nanti akan banyak kita berfokus kepada ini, teman-teman. Kita akan nanti lihat juga contohnya gitu ya. Nah, misalnya kalau misalnya kita langsung ya, sebenarnya kan untuk menentukan berapa nih penghasilan kena pajaknya itu kan nanti akan kita lihat juga ya contohnya. Saya akan kasih detailnya nanti contohnya di video berikutnya ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya contohnya kita punya penghasilan kena pajaknya sebesar misalnya 5 juta ya. Nah, berarti gimana nih dia hitungannya? Berarti pajak penghasilan yang harus dipotong itu gimana? Berarti kan 75 juta ini tarif pertamanya kan 5% ya dari 50 gitu. Sorry, nah dapatlah di sini 2.500.000 kan. Nah, terus lapis berikutnya kan dia masih ada lagi 25 juta. Nah, 25 juta ini kita pakai tarif berikutnya 15% gitu. Jadi ini dapatnya 25 juta. Sehingga di sini menjadi 3.750.000 ya dengan jumlah ini dia kecil banget nih jumlah ya udah gini aja. Jadi jumlahnya di sini adalah 6.200. Nah, gitu ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya tidak punya NPWP gimana? Kalau tidak punya NPWP, berarti dikali dengan 120%. Jadi kalau jika tidak memiliki NPWP, ya kan? Karena kan tarif pajak penghasilan itu kalau misalnya diterapkan kepada wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, jadi dia lebih tinggi 20%. Ya, lebih tinggi 20% gitu. Nah, makanya kalau misalnya dia tidak ada NPWP, berarti dikali 120% gitu. Ya, jadi 5% kali 120% kali 50 juta. Oke, kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, nanti saya akan share juga untuk latihan ya, teman-teman ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.